sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifati kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadin wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa rimanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada fatwa Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, bahwasanya wala fadon, dan jangan sampai keras. Kalau kerasnya Pak Jane selok. Ini maksudnya keras yang ini ya Pak. Aikosian artinya keras. Apos. Aisi al-khalqi artinya buruk kelakuannya atau tata krama atau akhlaknya. Khusnul kalami juga keras atau buruk kata-katanya. Jadi salah satu lagi yang harus kita kerjakan sebagai belajar untuk menjadi orang yang baik menurut Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu supaya kita hatinya tuh dilembutkan, dan juga jangan sampai akhlaknya itu tidak baik. Dalam berkata-kata juga diusahakan jangan sampai khusnil kalami, artinya buruk perkataannya, jangan sampai seperti itu. Nah, karena apa? Ya supaya kita belajar menjadi orang yang baik. Pokoknya harus mudah menerima daripada apa yang masyarakat sampaikan. Kemarin sudah diajarkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya yang dimaksud dengan wa khuluqin nasi bi khuluqil hasan, salah satu daripada pendapat daripada sahabat Ali, yaitu kita harus cocok kepada seluruh manusia di dalam apapun itu. Makanya maksudnya tuh jangan mudah nyangkal, ngikut we. Kan gitu kemarin. Yang penting bukan di dalam masalah maksiat, kan begitu. Yaitu ya begitu. Selain cocok, kita jangan keras hati, jangan buruk budi pekerti. Kalau ngomong ucap-ucapnya kita ya jangan sampai diusahakan jangan sampai membuat kawan kita sakit hati, atau jangan ngomong yang tidak baik lah. Dikit-dikit anjing yang nggak ikut-ikut, wah anjing. Dikit-dikit setan yang nggak ikut-ikut ya untuk wiridan setan. Usahakan yang seperti itu jangan kita biasakan. Takutnya apa? Takutnya nanti pas malaikat maut itu nyabut nyawa jedit, lah yang diucapkan bukan la ilaha illallah atau Allah, malah anjing atau setan lah umpama. Itu jangan begitu. Jambret agak mending Pak, kecil. Paling nuntut besok, kurang ajar aku udah diikut-ikutin. Paling begitu. Ya, pokoknya latihan. Kita sudah semakin tua, semakin punya anak. Jadi setiap ucapan-ucapan kita itu akan ditirukan oleh anak-anak kita, akan diingat oleh anak-anak kita. Seberapapun kelam kehidupan kita sebelumnya, jangan kita ceritakan ke anak-anak kita, jangan kita ceritakan ke orang-orang. Boleh masa lalu itu kelam, tapi masa depan tetap harus ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan kita harus belajar untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokoknya usahakan ngomong seomong-omongnya itu omongan yang baik, latihan. Pokoknya latihan. Nah itu apalagi kok apa namanya orang yang sekarang jarak ngomong apa jenenge latah. Apalagi kok latah macam itu, usahakan
latahlah latah yang baik, latahlah dalam ucapan-ucapan yang baik. Oh, saya dengar nian sering. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ada berani nirukan saya. Tidak ada lah itu. Kalau malik rahimahullah. Wah, ya Allah, kadang ibu-ibu itu ya Allah. Tentunya orang laki-laki disebut terus. Wala jafian, dan juga jangan sampai istilahnya itu ya keras, artinya itu terlalu dekat. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat lahum kepada seluruh makhluk. Ailil mu'minina, kepada seluruh orang-orang yang mukmin. Wal jufa'u, dan adapun yang disebut jufa atau jafian tadi itu nakidul silati, yaitu memutus daripada silaturahmi, sama seperti keterangan fil komusi yang ada di dalam komus. Maksudnya jufa itu artinya itu tidak ngerekan kawan, atau istilahnya itu memutus silaturahmi. Nakidus silatun, nakidus silati, merusak hubungan. Nah, jangan sampai pokoknya ngalah macam kemarin ya itu. Qala sudah berkata, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zur giban tasdud khutban. Zur, datanglah kalian semua, giban, dengan jarang-jarang. Nah, kalau datangnya jarang-jarang, enggak ngelendot we di situ, ya kan? Tasdud, maka akan menjadi bertambah apanya? Khutban, cintanya. Kalau lagi cocok dengan Pak Lupi, pokoknya pagi ya tempat Pak Lupi, siang tempat Pak Lupi, malam tempat Pak Lupi, ya kan? Sampai bininya Pak Lupi apa merutuk, wah kok wayahnya aku kok masih udah balik-balik. Nah, gitu. Jangan begitu, sedang-sedang maksudnya, jauh ya tidak, nah terlalu dekat juga tidak. Jaga jarak. Nah, istilah batu bara itu jaga jarak. Bila Anda bisa membaca tulisan ini berarti Anda terlalu dekat. Nah, itu seperti itu. Pokoknya sedang-sedang wae dengan saudara-saudara kita. Nah, itu ya. Rawahul Barozi, rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Al Barozi, Imam Al Barozi, Imam Bazari kok Imam Barozi. Jadi apapun itu kepada seseorang ya sedang-sedang wae, jangan sampai nanti pas cocok terus pokoknya siang ya situ, malam ya situ. Ngotarkan eleknya orang pula, ngotarkan jeleknya orang lain, ya kan? Yang kemarin ndak bolonan dengan situ, pas setelah kumpul ya nanti jelek-jelekan yang ndak dikumpulin tadi. Dan kita jangan apa, jangan seneng bah itu lagi cocok dengan kita. Seseorang itu kok kalau mau mengato-ngato orang lain di depan kita, ya, lah itu pasti ya dia mau ngato-ngato kita di depan orang lain. Itu kuncinya begitu. Nah itu. Nah kalau Pak Janes ya kan pas sedang cocok dengan Kang Pur, pokoknya padahal kemarin cocoknya dengan Pak RT lah umpama. Nah itu padahal orang tuh tidak tahu. Padahal orang itu nanti kalau ada suatu kepentingan, walaupun tidak cocoknya macam mana, entah ada hubungan kerja, kebetulan sama-sama diterima di PT tak apa, ya nanti ya cocok, kepentingannya sama. Nah, itu
Kecuali macam Pak Lupi yang memang dibutuhkan orang, dia kan ganti-ganti. Iya. Nah itu, enggak kok orang sih kok di situ terus. Rumah sakit itu macam mana lah kan gitu. Itu tetap berutuk nanti orang. Ini bukan rumah sakit, nah kan gitu. Kalau berobat wae terus balik loh gitu. Wala ghalidun, dan juga jangan sampai pemarah. Aywal ghaldu artinya itu keras fil qalbi di dalam hati. Wal ghaldu, dan adapun keras fil qalbi di dalam hati itu didurrikoti, kebalikan daripada belas kasih. Wal qaulu, dan juga ucapan al khusyunu yang jelek, awil anafi atau yang tidak berguna. Wala muwarian, dan juga jangan sampai apa tuh namanya, apa ya namanya, beda pendapat. Aeto inan artinya berbeda pendapat, selalu beda pendapat. Fil qauli, di dalam ucapan. Muzifan, yang membuat renggang lahu bagi seseorang. Wa musaggiran, dan juga merendahkan atau mengecilkan lil qaili, untuk orang yang berkata-kata atau berucap. Wala yakunu, dan jangan sampai ada siapa almaru seseorang illa i'tiradun, kecuali berpaling bi khilafil jidali, kecuali di dalam masalah berbantah-bantahan. Jadi kalau kok diajak ngomong, nah itu maksudnya tuh yang demenakno piye bahasa Indonesia? Mendengarkan cak-cak subuh-subuh gitu loh, mantuk-mantuk gitulah. Jangan kok disepelekan kalau ada kawannya itu lagi ngomong, itu maksudnya begitu. Fa innahu, maka sesungguhnya mumarian artinya tuh memalingkan muka ketika kawannya berkata-kata. Itu yakunu, ada apa mumarian, ada itu idaan, menyakiti, wa tirodun, dan juga menjadikan keterpalingan daripada kawan kita tadi. Wala mujadilan, dan juga jangan sampai senang berbantah-bantahan. Wa aslul jidali, dan adapun asal daripada kata-kata mujadilan, wa aslul jidali itu mukhosamatu, yaitu berbantah-bantahan. Bima, dengan sebab sesuatu yasgilu, yang tersibukkan siapa seseorang angdohril haqi, dari kenyataannya kebenaran. Wa wuduhi sawabi, dan juga menjauhkan dari jelasnya kebenaran. Sumas tak malah, lalu menjadikan siapa apa hal tersebut atau mujadilan fil muqabalatil adalati, di dalam berhadapan-hadapan dengan adil, liduhuri arjahiha, karena jelasnya keunggulannya. Wa adapun mujadilan itu mahmudun, terpuji, ingkana, jika ada apa mujadilah, itilil hukufi, untuk ketetapan alal haqi, atas kebaikan. Wa illa, maka jika kau bukan untuk kebenaran, famadmumun, maka hukumnya itu tidak baik atau dihina. Sama seperti keterangan hukum afada yang memberi faedah kepada siapa Fayumiyun, Imam Al-Fayumi fil Misbahi, di dalam kitab Al-Misbah. Maksudnya begini, jangan sampai kita terbiasa ibarat berbantah-bantahan, ayel-ayelan. Nah itu ya, wes pokoknya ngalah wae, kawannya ngomong ini yo, walaupun kita benar, kecuali itu kebenaran dalam hukum yang mutlak, kebenaran yang nyata. Nah, itu maka boleh. Kala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, madillu kaumin, madillu, tidak akan tersesat siapa kaumun, suatu kaum, ba'dahuda, setelah mendapat petunjuk, kanu, yang ada siapa, kanu ada, alaihi, atas kaum, illa utu, kecuali mendatangkan siapa kaum, al-jidala, kepada perdebatan. Jadi
kaum itu tidak akan jauh dari hidayah atau dari petunjuknya Allah kecuali kaum itu nanti sudah terjadi jidal atau istilahnya itu berbantah-bantahan. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ahmadun, Imam Ahmad wa ghairuhu, dan selain Imam Ahmad. Maksudnya begini, pokok kita jangan biasakan kawan kita ngomong begini terus kita bantah ini walaupun kita tadi nengok bener. Terus pokoknya nyenengkan kawan harus biarlah dia ngomong terus ya, gitu maksudnya itu. Karena apa? Walaupun itu nanti perkara benar, rata-rata nanti karena perdebatan itu, walaupun toh nanti masalah hukum lah umpama, lah itu nanti bukan asal-asalnya memang nyari kebenaran hukum, tapi akhir-akhirnya nanti ditunggangi nafsu, yang dicari bukan kebenaran, tetapi arjahiha, yang dicari akhirnya keunggulannya atau kemenangannya. Nah, kan ditunggangi nafsu, walaupun kita tadi bener itu, tetapi terus ditunggangi nafsu, akhirnya kita ngomongku, wes pokoknya nyarinya bukan bener lagi, tapi nyarinya akhirnya nyari menang. Nah itu akhirnya bukan hak lagi, bukan kebenaran lagi, tetapi nyari keunggulan atau nyari kemenangan atas bantahannya tadi. Nah itu begitu, pokoknya dilarang. Wes pokoknya kiranya di kasih tahu yang semestinya itu udah tidak mempan ya sudah, ngalah wae, sudahlah kayak itu wae lah. Atau cari alasan yang kiranya tidak menyakiti hati orang lain. Ai ida arada, artinya ketika menginginkan siapa Allah Subhanahu wa taala abdulan kepada kesesatan lau bagi suatu kaum, fala buddha, maka wajib min i'tahihim, memberikan kepada kaum tersebut al-jidala kepada perdebatan bil makuli dengan hukum akal. Dakaro menerangkan kepada hukum, menerangkan siapa Imam Ahmad dan lainnya kepada hukum fil badril muniri, di dalam kitab al badrul munir. Jadi Allah itu tidak akan menyesatkan suatu kaum yang sudah baik-baik saja, ya kan? Kecuali setelah nanti adanya perdebatan. Aslinya kita ini ya satu, cuman kalau sudah beda pendapat, ya kan, perdebatan itu tidak ada yang ngalah, akhirnya terjadi perpecahan. Seterusnya dan seterusnya. Contoh dulu, Islam itu asalnya ya Nabi tok, ya kan. Setelah Nabi tok, sahabat pendapatnya begini, barulah berbeda pendapat. Kalau dulu zaman Nabi pokoknya walaupun tidak sama dengan kemarin ya nurut apa kata Nabi. Dan setelah Nabi kan pendapat Nabi kemarin kan beda-beda sama orang lain yang ibadahnya sudah top, ya kan. Nah terus sedekahnya sudah top, tapi mungkin karena sama orang tuanya kurang baik. Kalau orang yang tanya macam mana Nabi amal yang baik, ya baik kepada kedua orang tua. Baik kepada orang tua sudah, sedekah ya sudah, tetapi mungkin kurang ibadah, ya kata Nabi ya, yang baik afdol itu ya ibadah, tergantung orangnya masing-masing, menurut kemampuan orang masing-masing. Makanya beda-beda Nabi itu. Nah, terpegang perempuan Nabi itu ada yang mengatakan kepada sahabat, ada yang batal, ada yang tidak. Nah, itu padahal masalah hukum, belum yang lain-lainnya. Makanya kita tidak bisa mujadalah atau berkeras hati di dalam masalah baik agama maupun apalagi ke masalah dunia. Wala mukhasiman ay mughaliyan fil husumati liyastawa bihi malan aw haqqaq maksud wala qasiyan wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.